Selamat datang di Rumor Sejuk, podcast Man 2 Pesisir Selatan. Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat jumpa kembali bersama podcastnya Man 2 Pesisir Selatan. Rumor Sejuk Man 2 Pesisir Selatan, Rumah Moderasi Sejuta Edukasi. Pak Vicky, Rumah Moderasi Sejuta Edukasi Madrasah Aliyah Negeri 2 Pesisir Selatan. Sedikit mungkin kami bercerita Pak Vicky dengan podcastnya Man 2 Pesisir Selatan ini. Pada prinsipnya podcastnya Man 2 Pesisir Selatan ini sudah ada lebih kurang umurnya sudah tahun kedua. Oh, sudah ini lama ya, Pak? Ya sudah lama. 2 tahunan. Jadi podcast kita ini pertama kita rancang, kita jadikan suatu inovasi dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19 Ya, betul. untuk melaksanakan pembelajaran kepada siswa kita. Jadi ketika waktu itu tidak bisa belajar tatap muka, akhirnya solusi yang menurut kami yang pas waktu itu adalah melahirkan podcastnya Man 2 Pesisir Selatan. Alhamdulillah sampai sekarang tetap kita jadikan sebagai inovasi. Mohon izin Bapak dan Ibu, rekan semua pemirsa pencinta podcast Man 2 Pesisir Selatan, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Pak Vicky, pejabat fungsional KPPN Painan. Alhamdulillah bergabung bersama kita, bersama rekan-rekan dari KPPN Painan dalam rangka pertama tadi sebenarnya pembagian petikan DIPA ya Pak Dik ya. Pembagian petikan DIPA. Ya, penyerahan petikan DIPA untuk Satker lingkup Kemenak Kabupaten Pesisir Selatan untuk Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah. Namun kami karena kedatangan tamu yang spesial ini Pak Diki, tamu yang luar biasa, kami dari Man 2 Pesisir Selatan ingin sedikit berbincang-bincang dengan Pak Diki. Mohon izin kami berbincang-bincang terkait dengan bagaimana KPPN, karena KPPN Painan dengan madrasah itu kan ada suatu hubungan yang sangat memang betul-betul harus terjaga inten, komunikasi yang harus kita jaga dengan inten dalam rangka mewujudkan tugas kita masing-masing. Pak Vicky di KPPN, kami di lingkungan madrasah kan seperti itu. Betul Pak. Pak Vicky, mohon sedikit kami diberikan suatu gambaran bagaimana sih harapan Pak Diki terkait dengan petikan DIPA yang sebentar tadi sudah kita serahkan kepada rekan-rekan di Kepala Madrasah atau KPA Pak Diki. Siap, terima kasih Pak Asdi. Sebelumnya selamat datang teman-teman, sebutnya apa di sini Pak? Pendengarnya. Oh boleh pendengar podcast Rumor Sejuk Man 2 Pesisir Man 2 Pesisir Selatan. Sebelumnya perkenalkan, saya Vicky, selaku pejabat fungsional di KPPN Painan. Alhamdulillah luar biasa. Tadi Bapak bertanya terkait harapannya ya Pak? Iya, harapan dari DIPA petikan yang sudah disampaikan tadi. Untuk DIPA petikan yang sudah disampaikan tadi itu merupakan APBN ya sebenarnya Pak. APBN yang disalurkan kepada sekolah-sekolah dan juga kantor Kementerian Agama di Pesisir Selatan gitu ya Pak. Nah harapannya ya pasti bagaimana APBN ini bisa disalurkan secara efektif, efisien dan tepat sasaran Pak. Tepat sasaran itu dalam artian APBN-nya itu disalurkan, diserap dengan baik tapi juga menghasilkan gitu ya Pak. Misal untuk sekolah gitu, di dalamnya kan banyak ya output yang ingin dicapai ya Pak. Iya. Nah itu kalau bisa semuanya itu bisa dicapai dan dirasakan oleh masyarakat. Nah dapat info juga ya, di sini kan ada SBSN, nanti kemungkinan mungkin Bapak Ibu, teman-teman pendengar podcast Rumor Sejuk Man 2 Painan, tahun depan itu Man 2 akan mendapat SBSN khusus untuk pembangunan gedung ya Pak. Iya, pembangunan kelas baru Pak Diki. Nah itu informasi yang sangat menggembirakan lah buat Man 2 ya Pak. Iya. Bisa menambah gedung kelas gitu ya Pak. Kan itu untuk yang SBSN-nya bisa, semoga bisa di tahun ini diselesaikan ya Pak. Bisa
langsung bisa dimanfaatkan gedungnya nanti untuk tahun ajaran 2024 gitu. Iya. Terima kasih Pak Diki terkait bincang-bincangnya terkait dengan bagaimana tanggapan Pak Diki terkait dengan penyerahan petikan DIPA tadi kepada rekan-rekan KPA untuk Madrasah Aliyah Negeri dan Madrasah Sanawiyah Negeri kebetulan ditempatkan di Man 2 Pesisir Selatan. Mudah-mudahan harapan Pak Diki itu adalah harapan kita semua, bagaimana supaya petikan DIPA yang telah kami terima bersama tadi itu merupakan suatu petikan DIPA, karena itu merupakan suatu anggaran belanja negara yang diserahkan kepada satker masing-masing. Tentunya kita berharap bagaimana supaya pelaksanaannya itu, implementasinya itu dilaksanakan secara transparan, objektif, dan bisa nyampai menyentuh output yang diharapkan. Ada outputnya itu siswa, ada outputnya guru, kan seperti itu Pak Diki. Betul Pak. Mungkin kemudian sedikit lagi Pak Diki, bagaimana sih tanggapan tadi kan kami sudah sedikit bercerita bagaimana dengan kondisi Man 2 Pesisir Selatan hari ini. Kami tadi sedikit menyampaikan sekedar laporan sebagai mitra kerjanya KPPN Painan kan, sebagai mitra kerja KPPN Painan Man 2 Pesisir Selatan. Tadi kami menyampaikan bagaimana kondisi Madrasah Aliyah Negeri 2 Pesisir Selatan hari ini. Seperti yang kita lihat hari ini Pak Diki, Man 2 Pesisir Selatan itu memang dipenuhkan dengan kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa. Hari ini aja kegiatan kita ada 3 nih. Pertama, lomba HAP se-Kabupaten Pesisir Selatan. Beberapa saat lagi ada kunjungan dari Man 1 Kota Dumai ke Man 2 Pesisir Selatan. Kota Dumai Pak? Iya, dalam rangka laksanakan studi tiru. Betul. Alhamdulillah kita hampir ini setiap minggu menerima tamu kita untuk studi tiru. Jadi banyak kegiatan-kegiatan mungkin yang tambah tadi ada lagi penyerahan petikan DIPA kan. Namun di sela kesibukan itu kami terima kasih banyak Pak Diki bisa bergabung bersama podcast Man 2 Pesisir Selatan. Sedikit lagi Pak Diki, kami berharap bagaimana sih tanggapan Pak Diki dengan kondisi Man 2 Pesisir Selatan? Karena mungkin Pak Diki, saya yakin Pak Diki baru kali ini berkunjung ke Man 2 ya? Iya betul, baru pertama kali. Iya, baru pertama kali berkunjung ke Man 2 Pesisir Selatan. Kami mohon tanggapan Pak Diki bagaimana dengan Man 2 Pesisir Selatan, seperti apa yang telah Pak Diki lihat hari ini. Kayak Pak Diki. Iya. Pertama kali masuk ya Pak, kaget itu kok lagi rame-rame gitu. Ternyata lagi ada lomba aktif sekali ya Pak. Padahal ini udah masuk liburan kan sebenarnya Pak. Sudah masuk waktu libur, ternyata di Man 2 masih ada aktivitas, ada kegiatan. Sekarang lagi lomba ya Pak. Iya, seluruh sekolah madrasah di pesisir selatan ya Pak? Iya, bukan sekolah aja, kantor kuanya juga. Kantor kuanya juga ikut. Ya, seluruh ASN se-Kabupaten Pesisir Selatan bersama siswanya. Iya. Siswa ASN-nya semuanya bergabung hari ini. ASN kita juga termasuk ya, bukan siswa saja? Iya, bukan siswa saja. Iya. Jadi ada lombanya itu, kalau untuk Ibu Dewi-nya juga ikut ada lombanya. Kemudian siswanya juga, rekan-rekan penghulu juga ada lombanya di musala kita, lomba khutbah nikah. Dilaksanakan di musala kita. Iya. Itu memang jadi artinya seluruh kegiatan lomba pada HAP Kemenak itu hari ini ditempatkan di Man 2 Selatan, Pak Diki. Iya, melihat dari sana kelihatan ya Man 2 sangat inovatif sekali berarti ya Pak, sangat aktif. Termasuk juga dengar kabar tahun depan juga Man 2 ditunjuk menjadi mewakilkan ini perwakilan dari Sumatera Barat aja berarti. Iya betul. Akan mengikuti WBK, Bapak Ibu. WBK itu sebuah penghargaan lah dari Menpan RB nanti, bahwa sekolah ini sudah bebas dari korupsi, Bapak Ibu, wilayah bebas korupsi. Nah, harapannya semoga untuk tahun depan itu Pak, pencapaian WBK-nya semoga lancar. Amin. Semoga bisa dicapai dan nggak ada kendala. Nah, kalau mau ada pendampingan atau ini dari KPPN, kami siap mendampingi. Nah, untuk di lingkup pesisir selatan, baru KPPN Painan yang sudah mendapat inisiator untuk WBK di lingkup kantong vertikal di pesisir selatan. Jadi bisa nanti untuk cerita-cerita nanti gitu ya Pak, di KPPN Painan bagaimana pencapaian terkait WBK ini gitu Pak. Makasih Pak Diki, mudah-mudahan nanti kami dari Satker Man 2 Pesisir Selatan bisa menerima atau mendapatkan suatu pencerahan dari KPPN Painan bagaimana teknik-teknik yang harus kita laksanakan terkait dengan langkah-langkah mungkin untuk menuju WBK tersebut. Karena kebetulan Man 2 Pesisir Selatan hari ini merupakan suatu pilot project dari Provinsi Sumatera Barat
untuk mewujudkan WBK di Satkernya Man 2 Pesisir Selatan, Pak Diki. Iya. Semoga sukses nanti ya Pak tahun depan. Amin. Itu mungkin Pak Diki dari kami. Sekali lagi terima kasih banyak atas nama keluarga besar Man 2 Pesisir Selatan terhadap KPPN Painan yang merupakan mitra kerjanya Man 2 Pesisir Selatan. Mudah-mudahan ke depan kami tetap diberikan suatu petunjuk arahan dalam rangka mengoptimalisasikan efektif dan efisiensi penggunaan anggaran di Man 2 Pesisir Selatan. Siap. Kami juga merasa bangga sudah diundang di podcast Sejuk Man 2 ini Pak. Alhamdulillah. Baru pertama kali juga ini diundang podcast. Iya. Mudah-mudahan nanti Pak Diki ada waktu-waktu yang lain yang bisa diberikan kepada kita antara KPPN Painan dengan Man 2 Pesisir Selatan untuk selalu hadir di podcastnya Man 2 Pesisir Selatan. Rumor Sejuk Man 2 Pesisir Selatan, rumah moderasi sejuta edukasi Man 2 Pesisir Selatan, dan ini Pak Diki merupakan salah satu inovasi kami. Ya. Oh iya. Man 2 Pesisir Selatan itu ada beberapa inovasi antara lain salah satu di antaranya itu adalah rumor sejuk. Rumor sejuk ini. Yang pertama sebenarnya inovasi kami itu adalah Melati itu adalah melayani tiada henti. Jadi Melati itu melayani tiada henti. Itu inovasi kami. Yang kedua Petani itu adalah prestasi tiada henti. Ya, prestasi. Kemudian ada lagi rumor sejuk, rumah moderasi sejuta edukasi. Kemudian ada Polsek Tegas. Ya, Polsek Tegas itu adalah pelayanan online secepat kilat. Di apapun pelayanan yang kita laksanakan di Man 2 Pesisir Selatan itu dilaksanakan secepat kilat, Rp0. Kita memang betul-betul Rp0. Andaikan ada alumni kita yang melaksanakan legalisir dari jarak jauh bersifat online, kita terima dengan aplikasi yang ada di PTSP kita sudah memiliki pelayanan terpadu satu pintu dalam rangka mewujudkan Polsek Tegas tersebut, dan kita laksanakan memang secepat kilat. Ya, bahkan saya selalu pantau dia punya target legalisir ijazah itu berapa targetnya. Kalau targetnya itu mungkin 2 menit, ya 2 menit harus selesai. Ketika tidak selesai 2 menit, mungkin ada suatu sanksi yang harus diberikan kepada pelayanan yang ada di PTSP kita. Itu beberapa inovasi Man 2 Pesisir Selatan. Dari seluruh inovasi yang kami sampaikan tadi itu adalah salah satunya. Beberapa dari inovasi tersebut kami yakin inovasi dari KPPN Painan akan jauh lebih dari inovasi pelayanan yang ada di Man 2 Pesisir Selatan. Tapi tetap kami semangat bagaimana supaya Man 2 Pesisir Selatan itu selalu menunjukkan bahwa pelayanan itu adalah hal yang utama. Keterbukaan informasi publik adalah amanat undang-undang yang harus dilaksanakan. Terima kasih rekan semua pemirsa podcastnya Man 2 Pesisir Selatan. Dari kami keluarga besar Man 2 Pesisir Selatan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.